Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Ia dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat. Namun, semua berubah ketika ia mulai mendengar bisikan aneh di malam hari. Bisikan itu berasal dari sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan di ujung desa. Suatu malam, dorongan rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Sari pergi ke rumah tua itu, dipandu oleh cahaya bulan yang temaram. Jendela-jendela pecah dan pintu berderit menandakan betapa lama rumah itu tidak dihuni. Di dalam, ia menemukan berbagai barang kuno, tetapi juga aura gelap yang menyelimuti ruangan. Saat ia menjelajahi lebih dalam, Sari menemukan foto-foto keluarga yang hilang, dan satu gambar khusus menarik perhatiannya, seorang wanita cantik dengan tatapan yang penuh kesedihan. Tanpa sadar, ia merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Hari-hari berlalu, dan Sari semakin terobsesi dengan rumah itu. Ia sering menghabiskan malam di sana, merasakan kehadiran wanita di foto. Namun, semakin ia mendekat, semakin ia merasa terjebak dalam dunia lain. Teman-temannya mulai khawatir, tetapi Sari menolak untuk mendengarkan mereka. Suatu malam, Sari bertekad untuk tidur di rumah tua itu. Dengan lampu senter di tangannya, ia memasuki kamar yang paling gelap. Di sudut ruangan, ia melihat sosok wanita dari foto itu berdiri, wajahnya tampak lebih jelas. Sari merasakan jantungnya berdegup kencang saat wanita itu mulai mendekatinya. Matanya kosong, tapi penuh dengan kemarahan. "Saya tidak bisa pergi," bisik wanita itu. "Aku butuh balas dendam." Tanpa bisa bergerak, Sari terdiam. Wanita itu menceritakan kisahnya, bagaimana ia dibunuh oleh suaminya sendiri karena cemburu. Sekarang, ia menginginkan pengganti. Sari merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya saat wanita itu mengulurkan tangan, dan tanpa sadar, Sari merespons dengan meraih tangan itu. Tiba-tiba, Sari merasakan sakit yang sangat hebat. Wanita itu menghilang, tetapi rasa sakit itu terus menjalar di seluruh tubuhnya. Sari berusaha berlari, tetapi kakinya terasa berat. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Arwah wanita itu telah mengambil alih tubuhnya. Dengan penuh ketakutan, Sari berlari keluar rumah, berteriak minta tolong. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Setiap langkah yang ia ambil semakin mempercepat proses kepunahannya. Di tepi hutan, Sari jatuh tersungkur, dan dalam hitungan detik, hidupnya berakhir. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Sari yang tergeletak di depan rumah tua itu. Mereka terkejut dan berduka, tetapi tidak ada yang tahu bahwa arwah Sari kini bergabung dengan wanita dalam foto, terjebak dalam siklus kemarahan dan kesedihan yang tak berujung. Sejak saat itu, di malam hari, bisikan Sari bisa terdengar, mengajak siapa saja yang berani mendekat ke rumah tua itu, untuk merasakan kesedihan dan kemarahan yang sama. Rumah itu tetap berdiri, menunggu korban berikutnya, dengan jendela-jendela yang pecah sebagai saksi bisu dari kengerian yang terus berlanjut. Setelah kematian Sari, desa itu jatuh ke dalam suasana duka yang mendalam. Banyak penduduk yang enggan mendekati rumah tua, tetapi rasa penasaran tidak pernah hilang sepenuhnya. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Rian, sahabat dekat Sari. Ia merasa ada yang aneh dengan kematian Sari. Sebelum menghilang, Sari sering bercerita tentang rumah tua itu, dan Rian mulai curiga ada sesuatu yang lebih dari sekadar rumah kosong. Suatu malam, Rian memutuskan untuk mengunjungi rumah tua itu. Ia membawa senter dan sebuah kamera, bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia memasuki rumah, hawa dingin menyambutnya, dan suara berderit dari lantai kayu menambah suasana mencekam. Hanya cahaya bulan yang menerangi langkahnya, dan jendela yang pecah seolah mengawasinya. Di dalam, Rian merasakan kehadiran yang tidak bisa ia jelaskan. Dia mengikuti instingnya ke ruang tamu, di mana dia menemukan foto-foto keluarga yang hilang, termasuk foto Sari. Hatinya bergetar saat ia menyadari bahwa wajah Sari tampak lebih pucat dari biasanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara wanita, lembut tetapi penuh rasa sakit. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya suara itu, menggema di ruangan. Rian menoleh dan melihat bayangan wanita itu, yang ternyata adalah arwah Sari. Wajahnya tampak sedih, dan matanya berkilau dengan air mata. "Sari, ini kamu?" Rian bertanya, merasa terkejut dan bingung. "Aku terjebak di sini," jawab Sari, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa pergi. Aku butuh bantuanmu. Ada sesuatu yang harus diselesaikan." Rian merasakan keinginan kuat untuk membantu sahabatnya. "Apa yang bisa aku lakukan?" "Selesaikan apa yang dia mulai. Cari tahu siapa yang membunuhku,
ucap Sari, tatapannya semakin tajam. Aku tidak ingin mengambil nyawa orang lain, tetapi aku tidak bisa pergi sampai aku menemukan keadilan. Rian berjanji akan membantu Sari, dan malam itu dia bertekad untuk menggali lebih dalam tentang misteri kematian sahabatnya. Ia kembali ke desa dan mulai menanyakan penduduk tentang rumah tua dan kisah keluarga yang tinggal di sana. Dia menemukan bahwa keluarga itu memiliki sejarah kelam, dengan banyak rumor tentang pembunuhan dan pengkhianatan. Setelah beberapa malam melakukan penyelidikan, Rian menemukan seorang pria tua yang pernah tinggal di desa tersebut. Pria itu mengaku mengetahui semua tentang keluarga yang tinggal di rumah tua, termasuk detail tragis tentang pembunuhan Sari. Rian merasakan kegeraman saat mendengar cerita itu. Dulu, suami wanita itu sangat cemburu dan paranoid. Ia tidak hanya membunuh istrinya, tetapi juga menyimpan rahasia tentang pembunuhan lainnya, jelas pria tua itu. Ia juga mengutuk rumah itu, sehingga arwah-arwah yang terjebak di dalam tidak bisa beristirahat. Dengan informasi baru ini, Rian kembali ke rumah tua. Malam itu, dia ingin berhadapan dengan arwah suami yang jahat itu. Dia menyalakan beberapa lilin dan berdoa, meminta agar roh suami Sari muncul. Seketika, angin berhembus kencang, dan suasana menjadi semakin mencekam. "Apa yang kau inginkan?" tanya suara berat yang menggema di ruangan, seolah berasal dari kegelapan itu sendiri. Rian merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi dia tetap berdiri teguh. "Aku datang untuk mengungkap kebenaran. Aku tahu kau yang membunuh Sari dan merusak banyak kehidupan," teriak Rian. Suaranya bergetar tetapi penuh keberanian. Dengan itu, suara yang dalam itu mulai tertawa, suara mengerikan yang memecah kesunyian malam. "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Arwahku terikat di sini, sama seperti semua yang kau lihat di sini. Dan aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti Rian. Ia merasa ada yang menariknya ke dalam bayangan, seolah-olah seluruh rumah itu hidup dan berusaha menjeratnya. Rian berjuang melawan, berusaha untuk tetap fokus pada Sari. "Sari, aku butuh bantuanmu." Dalam momen yang penuh harapan, Rian merasakan sentuhan lembut, seolah-olah Sari ada di sampingnya. "Rian, aku di sini. Bersama kita bisa menghentikannya." Dengan semangat baru, Rian mengumpulkan semua keberaniannya. Ia mengambil foto Sari dan membawanya ke pusat ruangan. "Ini untukmu, Sari. Aku akan membuatnya membayar atas semua yang telah dilakukannya." Rian mengucapkan mantra yang dia pelajari dari pria tua itu, berusaha memanggil arwah suami Sari. Dalam sekejap, sosok gelap muncul, marah dan penuh kebencian. "Kau tidak bisa menghentikanku," teriaknya. Tetapi Rian tetap berfokus, dan dengan bantuan arwah Sari, mereka berdua bersatu untuk melawan kekuatan jahat itu. Cahaya dari foto Sari bersinar, membanjiri ruangan dengan energi positif. Kegelapan mulai mundur, dan suara bergetar itu berusaha melawan, tetapi tidak bisa. Akhirnya, dengan satu teriakan terakhir, sosok suami itu menghilang, membawa semua kegelapan bersamanya. Ruangan kembali tenang, dan Rian merasa seolah beban yang berat terangkat dari pundaknya. "Sari!" Rian memanggil, berharap untuk melihat sahabatnya sekali lagi. Sebuah cahaya lembut muncul, dan sosok Sari muncul di hadapannya. Wajahnya kini bersinar cerah. "Terima kasih, Rian. Aku bisa pergi sekarang." Rian merasakan air mata mengalir di pipinya. "Aku akan merindukanmu, sahabatku. Selamat tinggal, Rian. Jangan lupa untuk selalu ingat aku," ucap Sari sebelum perlahan-lahan menghilang, membawa kedamaian ke tempat yang pernah terkutuk itu. Ketika Rian keluar dari rumah tua, dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mungkin telah kehilangan sahabatnya, tetapi dia juga telah memberikan kebebasan pada jiwa yang tersiksa. Desa kembali pulih, dan rumah tua itu perlahan-lahan menjadi tempat yang damai, tidak lagi diisi dengan bisikan dan kengerian. Namun, di malam hari yang tenang, Rian kadang-kadang merasa seolah Sari masih mengawasinya, membisikkan pesan harapan dan persahabatan di antara angin yang berbisik.